Miris guys, di tengah isu politik yang begitu panas, saya mendapatkan satu konten, satu postingan gitu ya, sangat menggelitik. Karena ini berbicara tentang korupsi yang sudah jadi budaya di Indonesia. Saya pikir ini cuman sebuah, ya mungkin hanya beberapa orang, atau mungkin bukan jadi sebuah kebudayaan, atau mungkin bukan sebuah kebiasaan orang Indonesia harusnya. Tapi ternyata setelah saya lihat postingan ini dan lihat beberapa komentar netizen, betul-betul miris sekali. Ya, nanti akan saya paparkan komentar-komentar mereka ini, komentar-komentar netizen yang begitu menyakiti hati gitu ya, betul-betul menyayat hati saya. Oke, salah satu ini. Nah teman-teman, hari ini Komunitas Indonesia ini dibuat, channel ini dibuat untuk bagaimana supaya kita bisa menjadi generasi muda yang sukses dan mandiri. Bagaimana menjadi generasi muda yang bisa di atas rata-rata, ya. Generasi muda yang bisa maju dan bisa sukses di masa depan. Dan pastinya membanggakan orang tuanya. Tapi ketika saya baca komentar netizen yang ada di satu kolom komentar ya, ini sangat menyedihkan itu teman-teman. Karena apa? Beberapa dari mereka punya mental, ya, punya mental korupsi yang dibawa mereka dari muda. Maksudnya gimana ya Kovino? Nah ini kita akan bahas, ya, komentar mereka seperti apa. Jadi ada beberapa komentar netizen yang berkata bahwa UKT gua 500.000. UKT itu adalah uang kuliah tunggal teman-teman. Jadi ketika UKT-nya 500.000 doang, tapi dia bilang ke orang tuanya 7 juta rupiah. Ya kan? Lalu ada yang lainnya memberikan komentar yang lain. Gua tiap bayar uang UKT, bukti nominalnya gua edit dulu. Ganti jumlah dari 9 juta diganti ke 17,5 juta. Baru gua screenshot kasih ke orang tua. Menurut teman-teman gimana? Coba ini baru 2 komentar ya. Ini betul-betul fakta yang ada di lapangan. Dan teman-teman boleh kasih komentar ke bawah ini. Begitu miris ya teman-teman. Lalu ada yang komentar yang lain, gua UKT-nya 3 juta, uang kuliahnya 3 juta, ngomongnya 6 juta, ya kan? Terus lalu ada lagi yang ngomong bahwa SPP, uang sekolah 8 juta. Nah, minta ke nyokap, minta ke mama 12 juta, sisanya ditabung gitu kan. Tapi katanya setan ngasih kata-kata atau ngasih omongan ke kita 15 juta aja gitu kan. Lalu gua ngomong 20 juta. Nah, maksudnya apa? Intinya kita tuh selalu ketika kebutuhannya cuma sekian, kebutuhannya cuma contohnya 8 juta, tapi kita tuh mark up sampai 20 juta. Ya kan, kita naikkan sampai bagaimana kita dapat lebih daripada yang seharusnya. Dan ini mental-mental seperti ini teman-teman. Gimana ya? Ada yang ngasih komentar yang sangat bagus ya. Kok pada berani banget sih, cari duit kan susah anjir gitu kan. Nah, ini kata-kata ini banyak memberikan komentar-komentar yang lain teman-teman. Ada yang bicara bahwa kita sebagai anak dilahirkan untuk menguras duit orang tua. Karena kalau bukan kita yang menguras, lalu siapa lagi? Nah, teman-teman boleh tulis di kolom komentar kalau teman-teman reaksinya gimana. Ya, apakah ini satu fakta teman-teman lihat di lapangan, teman-teman punya sahabat atau punya kerabat, punya teman yang lain yang punya mental seperti ini. Dan saya rasa ini sangat menyedihkan karena mental-mental bibit seperti inilah yang membuat bangsa kita bisa jadi bangsa yang hancur teman-teman. Kita nggak usah ngomong politik dulu deh, nggak usah ngomong Indonesia punya presiden apalah, kita punya demokrasi lah dan lain-lain. Tapi kita ngomong dulu hal-hal sepele seperti ini. Jadi bagaimana kita bisa mengkritisi pemerintah, mengkritisi sekarang pemerintahan kita seperti apa. Kalau kita punya mental sikap seperti ini, jangan-jangan yang mengkritisi, mohon maaf, banyak yang komentar-komentar yang seperti ini, cara pikirnya, mentalnya seperti ini. Saya nggak menyalahkan bahwa Anda nggak boleh mengkritisi pemerintah, bukan. Tapi ketika kita mengkritisi, coba kita lihat diri kita sendiri terlebih dahulu gitu ya. Jangan-jangan kita punya mental-mental yang ya tadi korupsi, nepotisme lah dan lain-lain. Nah, ini kan bahaya sekali teman-teman. Oke, dan dengan cerita konten ini teman-teman, kalau teman-teman menanggapinya seperti apa, saya ingin tahu deh. Coba dari kacamata teman-teman, ya kan? Harusnya yang benar seperti apa? Harusnya tepat seperti apa? Jadi konten ini saya buat ini agak sambil saya baca sambil sedih, ya, sambil hati saya tuh sambil tersayat gitu ya.
anak muda banyak yang seperti ini, itu masa depan Indonesia mau dibawa kemana? Oke, saya bikin channel komunitas Indo Bisa supaya membuat anak muda Indonesia bisa maju, bisa sukses. Ternyata faktanya di lapangan seperti ini. Dan ini jumlahnya nggak sedikit teman-teman. Netizen Indonesia ini kan paling banyak berkomentar ya, suka komentar. Jumlahnya banyak banget. Nah makanya kenapa ketika kita ada video seperti ini, video pengembangan diri, video supaya kita bisa maju di dalam kehidupan, supaya kita bisa sukses, itu jumlah penontonnya mungkin nggak sebanyak video-video hiburan, video-video yang mungkin ya secara edukasinya kurang, ya kan, cuman hahaha ketawa ketiwi tapi hasilnya nggak ada. Nah akhirnya muncullah orang-orang seperti ini. Dan semoga channel saya, subscriber saya, teman-teman semua di sini, Anda bukan orang yang seperti ini. Anda bahkan kebalikannya gitu ya. Mungkin kalau ketika uang sekolahnya SPP-nya 15 juta contohnya, Anda itu cuma ngomong sama orang tua 8 juta gitu, ya kan? Lalu separuhnya lagi 7 jutanya Anda bayar sendiri. Nah itu baru bener. Kalau perlu malah ngomong sama orang tua, Pak Ma, saya mau bayar uang kuliah sendiri. Pak Ma, saya mau bayar uang sekolah saya sendiri. Bahkan Pak Ma, saya mau bayar, ya Ibu Bapak, saya mau bayar uang kos saya sendiri. Saya mau bayar uang kebutuhan saya sendiri pribadi. Nah itu baru pemuda yang berkualitas. Itu baru anak muda yang sukses, anak muda yang mau maju untuk masa depan. Bukan anak muda yang seperti ini teman-teman. Ya jadi saya sampai speechless, gak bisa ngomong apa-apa lagi teman-teman. Dan ya semoga dengan ada konten seperti ini, konten yang menurut saya ini ya membuka cara berpikir kita bahwa ternyata ya Indonesia ini budaya korupsinya teman-teman itu ternyata dari kecil sudah dibangun gitu ya kan, punya mental seperti ini. Makanya kenapa Indonesia ya masuk ini dari Google saya baca bahwa Indonesia masuk negara yang paling korup nomor 5 di ASEAN gitu ya. Waduh, menyedihkan sekali. Makanya mulai dari kita sendiri teman-teman. Oke, kalau kita mau berubah gimana Pak Vino? Kita mau ngubah orang lain contohnya. Saya ingin teman-teman saya punya cara berpikir seperti ini Pak Vino, ya kan? Punya cara berpikir yang ya tadi yang disebutkan oleh Ko Vino seperti itu. Kita tidak bisa mengubah orang lain teman-teman. Yang kita bisa lakukan adalah mengubah diri sendiri, ya kan? Jadi harus ada 3M. 3M itu M yang pertama yaitu mulai dari diri sendiri. Lalu M yang kedua itu mulai dari hal kecil seperti tadi yang bayar SPP. Kita ini bisa membantu mensupport orang tua, malah tanda kutip ya, nggak ngerepotin orang tua. Lalu yang terakhir, M yang terakhir yaitu mulai dari saat ini. Ya kalau 3M ini kita punya, nah maka ini kita akan punya budaya, akan punya kebiasaan yang lebih sukses dan lebih maju. Nah teman-teman, kalau saya ingin sarankan ke teman-teman baca buku Berpikir dan Berjiwa Besar. Nah di situ buka cara berpikir kita untuk lebih maju, lebih sukses dan lebih luar biasa. Dan semoga kisah ini bisa menyadarkan kita bahwa ya semoga kita jadi anak muda yang bukan seperti komentar netizen tadi, tapi teman-teman bisa jadi anak muda yang di atas rata-rata. Jadi anak muda yang sukses dan luar biasa. Thank you semuanya. Kalau suka video ini, share ke teman-teman Anda, berikan komentar positif, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, dan selalu salam hebat luar biasa.